Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini adalah puasa ke-13 dan sudah kurang lebih 2 kali ya saya terlewat sahurnya gitu ya. Jadi karena memang mengantuk dan belum ada yang mengingatkan meskipun ada alarm, tapi mata itu berat dan terang bulan lah bahasa kerennya gitu ya, terang bulan, dan ternyata terlelap. Itu saya sudah 2 hari tidak ikut sahur. Nah, jadi mudah-mudahan puasa kali ini sebenarnya tidak menghambat aktivitas kita ya. Yang saya rasakan memang kantuk itu berlebih gitu ya, apalagi di pagi ini. Sebenarnya sunnah ya, sunnah itu susah nahan mata gitu kan. Tapi di sisi lain saya melihat kalau memang kita banyak tertidur, banyak melakukan hal-hal yang tidak produktif, saya khawatir tertinggal gitu ya dengan hal-hal yang teman-teman yang lain gitu. Nah makanya pagi ini saya coba bikin, kenapa saya nggak buat vlog gitu kan, ngomong-ngomong nggak jelas di seperti ini, tapi saya ingin memberitahu bahwa Ramadan itu seperti momen sosial gitu ya, dan mungkin kita turut berduka cita terkait dengan kapal selam Manggala 402 yang sudah dinyatakan berlayar abadi gitu ya. Mudah-mudahan ada keajaiban, dan doa kita semua mudah-mudahan para pejuang kita, jika memang ada keajaiban masih hidup, alhamdulillah gitu ya. Tapi karena oksigen kurang lebih stoknya 72 jam, jadi diperkirakan ya itulah, turut berduka cita, kita berdoa dan mudah-mudahan ditempatkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya lupa tempatnya, tapi ada di sebuah desa itu ada penolakan tambang gitu ya. Dan sempat viral di Twitter, itu represif sekali dari polisi gitu ya, dari Pak Polisi menghadang para demonstran gitu ya, memukul, kemudian menarik-narik. Dan saya melihat di sisi lain kita selalu kalah dengan memang pengusaha gitu ya, pengusaha yang memang saya tidak tahu ya punya di sini saya juga belum tahu penuh gitu ya terkait dengan penolakan tambang ini. Tapi yang jelas ke depan gitu ya, mudah-mudahan para petambang, pengusaha itu harus melihat sisi baik dan buruknya terkait dengan lingkungan masa depan gitu ya. Jangan cuma kita melihat sisi ekonomis, tapi kita juga meminggirkan sisi lingkungan yang lain gitu. Nah kemudian ya hari ini saya masih memiliki perhatian terhadap situasi politik sebenarnya, tapi saya tidak mau membahas lebih terkait dengan situasi politik karena di sisi lain politik punya tafsiran orangnya masing-masing gitu ya. Saya tidak mau membahas lebih jauh. Dan 2024 itu kan diperkirakan pemilu serentak semuanya ya, dari mulai legislatif, kemudian eksekutif, kepala daerah gitu ya. Saya hanya memberi saran semoga tidak banyak lagi korban-korban berguguran di lapangan gitu ya, di PPS gitu ya, di PPK dan sebagainya. Mudah-mudahan memang ada sesuatu yang lebih efektif dan efisien gitu ya, ketimbang memang gitu ya, anggaran efisien gitu. Tapi di sisi lain kita juga ada tenaga yang memang dikeluarkan di sana gitu ya. Mudah-mudahan efektif, jangka waktu dan persiapan gitu ya. Nah, saya melihat sekarang global gitu ya. Jadi global memang sekarang sedang pandemi. Kemudian sisi lain saya unik juga sih kalau ngomongin tentang sepak bola gitu ya. Kemarin sempat ribut Super League gitu ya. Florentino Perez dari presiden Real Madrid gitu ya, kita tahu gitu kan, ingin membuat tandingan seperti, bukan tandingan ya, tapi membuat kompetisi baru, itu klub-klub elit gitu ya, ataupun klub-klub papan atas.
yang memang ada beberapa klub seperti ya saya bilang, ada yang memang berbicara Arsenal dan Tottenham itu klub papan tengah sebenarnya, tapi kan melihat penggemarnya gitu ya. Sisi lain ya para pendiri Super League ini, UEFA Super League ini ataupun European Super League ini ingin lebih banyak menghasilkan keuntungan gitu dari hal finansial. Ya, itu karena saya penggemar sepak bola gitu ya. Jadi saya menarik saja gitu kalau misalkan hal yang berkaitan sepak bola, karena saya pecinta ataupun pengidola Frank Lampard dulu gitu ya. Nah, itu mungkin pagi ini teman-teman semua. Jadi saya mungkin ke depan bakal men-sharingkan apa isi yang ada di kepala ataupun hati saya gitu ya. Tapi yang memang bersifat bukan bersifat private sih, tapi bersifat pemikiran umum lah gitu, yang saya kira perlu sedikitnya saya memberikan saran gitu. Meskipun nggak mungkin saran saya ini didengar juga gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing santai saja gitu kan. Ya kalau perihal cinta dan asmara kan cukup saya aja yang tahu dan Tuhan yang tahu gitu ya. Atau segelintir orang yang tahu gitu. Nah, jadi itu, terima kasih. Sekarang tanggal 25 April, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga otak, hati, dan badan kita diberikan selalu kesehatan, kejernihan, dan selalu memandang hal itu positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.